Semua nabi yang Allah utus di permukaan bumi ini pasti oleh Allah dibekali sifat yang namanya fatonah, kecerdasan dan kepintaran, sehingga bijaksana ketika menghadapi satu permasalahan. Kita ambil contoh misalkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dalam sejarah kita menemukan beberapa tamsil, iktibar dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan yang diambil oleh Nabi Allah Sulaiman ketika menghadapi beberapa persoalan. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, Nabi Sulaiman sudah menjadi sebuah orang yang bijaksana, selalu diberikan keutamaan oleh Allah, sehingga ada orang yang banyak meminta petuah dan nasihat dari Nabi Sulaiman. Ada beberapa contoh keteladanan yang bisa kita ambil dari cuplikan kecil Nabi Sulaiman ini. Satu, beliau mendapatkan mukjizat itu bisa melihat atau bahkan dia bisa mendengar bahasa dari binatang. Hewan apapun itu Nabi Sulaiman bisa memahami bahasanya. Sehingga satu hari ketika beliau dengan tentaranya yang gagah perkasa, satu hari beliau melewati satu lembah dengan tentara yang gagah berani. Lewat di satu lembah, namanya lembah semut. Sampai di lembah itu, tentaranya ini yang begitu gagah perkasa sedang asik mengendarai kuda. Tiba-tiba oleh Nabi Sulaiman di stop. Wahai tentaraku, berhenti. Hentikan semua kuda kalian. Kata tentaraku, wahai Nabi Allah Sulaiman, ada apa? Kau tiba-tiba memberhentikan kami? Ada apa? Kau mungkin gak lihat ya, di depan sana itu ada kerajaan semut. Raja semut, mereka sedang mengatur anak buahnya. Udkhulu masakinakum, kata mereka ya. Wahai para semut, masuk kalian di lubang kalian masing-masing. Ya. Karena akan datang tentara Sulaiman. La yahtiyamanakum Sulaiman wa junuduh. Akan datang Sulaiman ke tempat ini kalau kamu tidak masuk ke lubang masing-masing. Wahum la yash'urun, mereka nggak akan tahu bahwa kamu kena injak. Cepat masuk, tentara Sulaiman akan lewat ke tempat ini. Kalau kalian nggak masuk ke lubang kalian masing-masing, pasti kalian akan diinjak oleh tentara Sulaiman. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka nggak mengetahui kau kena injak. Nabi Sulaiman dari kejauhan tahu, subhanallah, ada semut sedang kocar kacir. Mereka sedang memasuki keluarganya, tentaranya, bahkan mungkin keluarganya ya, rakyatnya untuk masuk ke dalam lubang-lubang masing-masing. Nabi Sulaiman kemudian tertunduk. Yang kedua, ketika Nabi Sulaiman satu hari ada dua orang ibu. Ada dua orang ibu sedang bekerja di sawah. Masing-masing dua orang ibu ini membawa bayinya masing-masing. Membawa bayi masing-masing. Kemudian ditinggal. Ketika ditinggal, sang ibu ini kemudian bekerja di ladangnya masing-masing. Bekerja mereka. Bayinya ditinggal. Ketika sang ibu ini, dua orang ibu sedang bekerja, tiba-tiba datang seekor serigala yang menerkam salah satu di antara bayi yang ditinggal itu. Diterkam salah satu bayi ini. Ketika kemudian selesai bekerja, dua orang ibu ini kembali ke tempat di mana dia meletakkan bayinya masing-masing. Kaget luar biasa, hanya tinggal satu orang bayi. Akhirnya dua orang ini berebut. Dua orang ini berebut masing-masing mengaku bayi ini punya saya, ini bayi saya.
bukan ini bayi saya, bukan ini bayi saya. Saling berebut dengan bayi yang satu itu. Masing-masing mengaku bahwa itu bayinya. Sampai bertengkar keras itu sang ibu ini, dua orang ibu ini. Masing-masing mengaku bahwa itu bayinya. Nah, tidak ada yang mengalah, akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi Sulaiman. Datang Nabi Sulaiman, ada apa ini ibu-ibu? Wahai Nabi Sulaiman, kami sedang bekerja. Iya. Lalu kami meletakkan bayi kami masing-masing. Ada berapa? Ada 2 bayi kami masing-masing. Iya, lalu kami bekerja, kami balik lagi, ini bayi tinggal 1. Satunya mungkin dimakan serigala, ini bayi saya. Kata ibu yang satu, bukan, itu bayi saya. Mana bisa, ini bayi saya. Tidak, ini bayi saya. Masing-masing gak mau ngalah. Bertengkar keras. Nabi Sulaiman sudah, kalau begini mah gak ada ujungnya. Dah kayak gini aja, daripada kalian berebut, ini bayi enaknya saya belah jadi 2 saja. Saya belah jadi 2, masing-masing kalian ambil 1 belah masing-masing lah, 1 potongan masing-masing. Kata ibu yang satunya, kalau begitu saya setuju Sulaiman. Iya, itu adil, itu satu keputusan yang sangat adil. Belah saja jadi 2 ya. Kata ibu yang satu sambil nangis, jangan Sulaiman, aku nggak tega kalau bayi ini harus dibelah jadi 2. Berikanlah bayi itu kepada saya. Aku nggak tega. Aku nggak sampai hati melihat bayi ini dibelah 2. Bayangkan, yang satu girang, yang satu nangis. Kan bisa ditebak tuh sang ibunya yang mana. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman ambil satu keputusan, Bu, ambillah bayi ini. Karena memang ini bayi ibu. Hanya bayi itu diberikan kepada ibu yang menangis tadi. Nabi Sulaiman sudah menebak bahwa ini ibu aslinya. Karena dia menangis. Dia nggak tega ngelihat anaknya dibelah. Sementara ibu yang girang ini, ya, dia ngerasa dia bukan anaknya. Ya. Dia ingin anak itu dibelah supaya mati seperti anak yang tadi diterkam oleh serigala tadi. Ini kebijaksanaan yang diberikan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, ketika Nabi Sulaiman mengadakan satu jihad fisabilillah, ya, perang membela agama, di mana seluruh tentaranya nyumbang. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun ikut partisipasi untuk ikut nyumbang, memberikan kontribusi untuk perjuangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya datanglah gajah nyumbang kerbau. Ada kerbau, ya, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang belalang. Datang belalang nyumbang semut. Nah, ini gajah, karena dia merasa nyumbang kerbau, dia tertawa melihat belalang nyumbang semut. Dihina lah ini belalang. Hai belalang, kau nyumbang semut buat apa? Ya. Kita mau berperang ini, membela agama. Lihat saya nyumbang kerbau nih. Saya gede, pantas sumbangannya. Kamu nyumbang apa, semut buat apa itu? Kata belalang itu. Nabi Sulaiman tersenyum, kemudian beliau berkata, ya, bahwa hadiah itu memang harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kamu gajah nyumbang kerbau, itu pantas. Kau besar, sumbangannya pun besar. Adapun belalang nyumbang semut, pantas. Belalang kecil, semutnya pun kecil. Ya. Yang gak pantas itu kalau ada gajah nyumbang semut, ya, ada kerbau nyumbang gajah. Gajah nyumbang semut atau belalang nyumbang kerbau, itu kurang pantas. Gajah besar, sumbangnya pun besar, itu wajar. Belalang kecil, sumbangnya juga kecil, itu juga wajar. Jadi sumbangan itu disesuaikan dengan kemampuannya.
ini satu di antara kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Fatonah, cerdas ya. Punya satu kecerdasan yang mungkin di luar dari kemampuan manusia pada umumnya. Ada lagi cuplikan kecil ya. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang sangat kaya raya ya. Istananya besar, rajanya pun memiliki beberapa dayang-dayang yang begitu banyak ya. Memiliki tentara yang begitu hebat. Nabi Sulaiman merasa bahwa dia sangat kaya raya. Satu hari beliau izin kepada Allah, wahai Allah, izinkan satu hari ini saja. Saya ingin memberi rizki kepada semua makhluk-makhlukmu. Hari ini semua makhlukmu di permukaan bumi, saya yang akan menanggung rizkinya. Diuji nyali Nabi Sulaiman. Dia merasa kaya, dia merasa hebat, mampu. Dia ingin memberi rizki semua makhluk-makhluknya. Kata Allah, silakan Sulaiman kalau engkau mampu. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan itu tentaranya, menyiapkan persiapan yang matang ya. Karena yang mau diberi juga makhluk Allah yang sangat banyak luar biasa. Jadi seluruh bahan makanan dikumpulkan di lapangan yang sangat luas. Ketika semua sudah siap semuanya persiapan. Wahai Sulaiman, kata Allah, sudah siap belum? Siap wahai Allah. Hari ini saya akan memberikan rezeki seluruh makhlukmu, baik yang di lautan maupun yang di daratan maupun yang di udara. Baik, kata Allah. Kalau begitu saya mulai dari makhlukku yang paling bawah, ikan. Ikan dipanggil oleh Allah, wahai ikan yang di laut, naiklah kau ke darat. Hari ini rizkimu akan ditanggung oleh Sulaiman. Ikan satu lautan naik semua itu. Dan begitu naik semua makanan persiapan yang di lapangan luas, tidak bisa saya kasih makan semuanya. Mereka kekurangan, apalagi ini masih ada hewan yang di daratan, masih ada hewan yang di udara, mereka gak kebagian.